Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelda Salsabila Putri dengan NPM 2316041080 berasal dari Reguler C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata ejaan dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang apa sih itu tata kata. Oke, di sini saya akan memulai dengan menjelaskan sejarah ejaan yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama ada ejaan Van op Hussein atau ejaan yang merupakan ejaan bahasa Melayu yang menggunakan huruf Latin. Aspek penting yang paling menonjol dari ejaan ini ialah penggunaan huruf OE dan J. Contoh dari ejaan ini sendiri adalah kata-kata yang biasa digunakan pada zaman lampau atau pada zaman Belanda. Contohnya yang ditulis sebagai jang. Lalu ada ejaan Swandi. Ejaan Swandi memiliki hal yang menonjol yaitu huruf OE yang digantikan dengan huruf U. Lalu untuk kata-kata ulang di ejaan ini boleh menggunakan angka 2. Contohnya adalah seperti yang tertera di layar. Selanjutnya adalah ejaan Melindo atau Malaysia Indonesia. Namun ejaan ini tidak diresmikan karena beberapa konflik politik antara Indonesia dan Malaysia. Nah, yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini merupakan ejaan yang kita gunakan sampai saat ini dan merupakan bahasa resmi atau ejaan resmi dari Indonesia. Selanjutnya adalah komponen-komponen ejaan yang terbagi atas pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Di sini kita akan membahas mengenai pemakaian huruf. Nah, dalam pemakaian huruf juga dibagi menjadi beberapa jenis yang akan saya jelaskan. Dimulai dari huruf abjad. Huruf abjad adalah kumpulan huruf yang belakang bunyi-bunyi. Huruf abjad di ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Selanjutnya ada huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal. Dalam bahasa Indonesia ada 5 huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Selanjutnya adalah huruf konsonan. Nah, huruf konsonan adalah kebalikannya dari huruf vokal. Huruf konsonan adalah huruf mati yang tidak melambangkan vokal. Nah, contoh dari huruf konsonan adalah P, B, D, H, dan beberapa huruf lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang huruf diftong dan gabungan huruf konsonan. Secara jelas atau secara mudahnya, huruf diftong adalah gabungan dari huruf vokal. Contoh dari huruf diftong ini adalah ai, eu, oi. Sedangkan gabungan dari huruf konsonan adalah gabungan dari 2 atau lebih huruf konsonan. Contohnya adalah eng dan nya. Selanjutnya adalah huruf kapital. Huruf kapital dalam penggunaannya sebenarnya ada lebih dari yang saya sebutkan di sini. Namun beberapa di sini, yang pertama adalah huruf kapital adalah huruf besar, pastinya dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung, dalam artian setiap dalam dialog, ketika memulai dialog harus menggunakan huruf kapital. Lalu huruf kapital dipakai sebagai unsur pertama nama orang. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Lalu yang terakhir adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar atau pangkat. Sekarang kita masuk ke dalam huruf miring dan huruf tebal. Fungsi dari huruf miring dan huruf tebal telah saya sebutkan beberapa di layar. Dan yang pertama, fungsi dari huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar. Lalu huruf miring juga digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Huruf miring juga digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia atau yang dikutip. Huruf tebal itu fungsinya untuk menuliskan judul, bab, atau bagian bab. Selain berfungsi untuk menuliskan judul bab, huruf tebal juga digunakan untuk menuliskan lema dan sublema. Lalu kita masuk ke penulisan kata, teman-teman. Nah, di penulisan kata itu ada kata dasar, kata imbuhan, bentuk ulang, dan gabungan kata. Kata dasar adalah kata yang tidak ditambah imbuhan atau kata yang sebenarnya. Kata imbuhan adalah kata dasar yang ditambah imbuhan. Contohnya kalau kata dasar adalah baca dan kata imbuhannya adalah membaca. Selanjutnya adalah bentuk ulang. Bentuk ulang adalah kata yang ditulis menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya anak-anak, terus-menerus. Dan kita masuk ke gabungan kata. Gabungan kata ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Gabungan kata yang disebut kata majemuk itu ditulis terpisah. Contohnya duta besar, kambing hitam. Lalu ada gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung. Contohnya anak, istri, pejabat. Dan gabungan kata yang dirasakan sudah tepat dapat ditulis serangkai. Contohnya bila mana, bagaimana.
Selanjutnya kita masuk ke suku kata. Suku kata adalah penggalan dari kata. Contoh dari suku kata, contohnya kata sekali. Suku katanya sekali. Lalu penggunaan kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim atau dianggap sebagai suatu kata. Contohnya kepada dan daripada. Selanjutnya adalah partikel. Bentuk dari partikel adalah lah, kah, dan tah. Partikel ini dapat digunakan di awal kata ataupun di akhir kata dan bisa ditulis dipisah ataupun dirangkai. Fungsi dari partikel ini sendiri sebagai penjelas namun tidak memiliki makna khusus. Ada singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat ditulis dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan. Selanjutnya ada akronim. Akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang dilakukan sebagai sebuah kode. Contohnya di sini adalah pemilu atau pemilihan umum. Lalu ada angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dapat dipakai sebagai lambang, bilangan, atau nomor. Di dalam penulisan, angka dan bilangan memiliki ketentuannya, dan jenis-jenis dari angka dan bilangan yang sering digunakan adalah angka Arab atau angka Romawi. Selanjutnya adalah kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya adalah buku itu boleh kau baca. Setelah kata ganti, kita masuk ke dalam kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya adalah sang pemimpin telah mengambil alih. Kata si dan sang ini sama seperti partikel. Dia tidak memiliki makna khusus, tapi sebagai penjelas. Oke, mungkin segitu saja materi yang saya dapat sampaikan tentang tata kata, khususnya dalam ejaan. Apabila ada salah kata dan kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.